Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Titi Anggraini, sobat semua, dalam ulasan pemilu yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal opsi-opsi hari pemungutan suara pemilu dan pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi yang seperti kita sudah ketahui, pada hari Senin 15 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut, baik Mendagri, KPU, Bawaslu maupun DKPP sama-sama menyampaikan pandangan mereka soal persiapan pemilu dan pilkada tahun 2024. Yang agak menarik untuk kita ulas bersama, KPU menyampaikan beberapa pilihan atau opsi-opsi terkait dengan hari pemungutan suara pemilu dan pilkada tahun 2024. Nah, apa saja yang ditawarkan KPU itu kita akan simak bersama. Nah, yang pertama, KPU di dalam kesempatan tersebut memaparkan kepada DPR dan juga para pihak tentang landasan mereka ketika menyusun opsi-opsi hari pemungutan suara yang mereka paparkan. Yang pertama tentu karena pada 2024 akan ada dua jenis pemilihan besar yang akan diselenggarakan oleh KPU dan tentu akan melibatkan kita semua warga negara Indonesia. Yang pertama adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden wakil presiden. Berarti memilih 5 posisi sekaligus. DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan presiden wakil presiden. Itu diatur di dalam pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu pemilihan yang besar berikutnya adalah pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara bersamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, KPU menyitir beberapa pasal di dalam dua undang-undang ini terkait dengan rujukan mereka di dalam menetapkan hari pemungutan suara atau usulan hari pemungutan suara. Yang pertama adalah pasal 167 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi di dalam pasal 167 ayat 2 ini disebutkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jadi memang KPU yang punya otoritas menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara. Yang berikut pasal 167 ayat 3, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Kalau pilihannya berarti kan kalau tidak Sabtu, Minggu karena itu hari libur, atau hari kerja, tapi hari kerjanya otomatis menjadi hari libur secara nasional. Yang ketiga, pasal 167 ayat 6, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Jadi ayat 4 itu bicara tahapan-tahapan pemilu yang harus diselenggarakan oleh KPU. Itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi paling lambat 20 bulan. Berarti bisa lebih cepat ya, bisa 25 bulan, 30 bulan, 35 bulan, 40 bulan. Jadi bergantung pada pengaturan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mana kemudian pasal berikutnya juga mempertimbangkan di pasal 167 ayat 7 penetapan pasangan calon terpilih, artinya pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden itu di dalam konvensi ketatanegaraan kita, kebiasaan ketatanegaraan kita adalah pada setiap 20 Oktober. Jadi 20 Oktober 2024 itu akan berakhir masa jabatan presiden kita saat ini, Pak Joko Widodo bersama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Maka 14 hari sebelumnya harus sudah
dilakukan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024. Nah, ini yang menjadi rujukan KPU di dalam menawarkan jadwal hari pemungutan suara pemilu 2024 Pileg Pilpres. Dan apalagi di dalam pasal 167 ayat 8-nya itu disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut soal tahapan program dan jadwal itu dilakukan KPU di dalam peraturan KPU. Dan peraturan KPU ini kan memang harus dan merupakan suatu kewajiban untuk dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan hasil konsultasi itu bukanlah sesuatu yang mutlak atau wajib mengikat KPU untuk sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan sikap kemandirian dari KPU, tapi konsultasi adalah keniscayaan, sama seperti KPU ini wajib untuk juga berkonsultasi atau melakukan uji publik kepada masyarakat, karena pemangku kepentingan pemilu itu bukan hanya lagi-lagi DPR dan pemerintah, tapi juga publik atau masyarakat. Nah, itu untuk pertimbangan penentuan jadwal di dalam pelaksanaan pemilu. Yang berikut adalah pertimbangan di dalam menentukan jadwal dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan juga dilakukan bersamaan pada 2024 berdasar pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, pasal 201 ayat 8 ini menyebutkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Bulannya sudah ada, tahunnya sudah ada, tapi tanggalnya belum ada. Nah, sekarang bagaimana tawaran KPU terkait dengan opsi-opsi hari pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Pilkada kita, khususnya pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kita lihat tawaran-tawaran yang disampaikan KPU di dalam rapat dengar pendapat dengan DPR tanggal 15 Maret 2021. Jadi yang pertama untuk pemilu dan pilkada di tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menawarkan atau mengusulkan agar hari pemungutan suara untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota dilakukan pada bulan Februari atau Maret 2024. Nah, apa yang menjadi dasar pertimbangan KPU? Yang pertama, partai perlu waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan untuk pemilihan November 2024. Seperti kita tahu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyaratkan agar partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu 2024 wajib mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pendaftaran partai politik ke Komisi Pemilihan Umum itu dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Makanya hari pemungutan suara itu jadi penting, karena banyak sekali kerangka waktu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan paling lambat sebelum sekian bulan hari pemungutan suara. Paling lama sekian bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi titik pijaknya memang hari pemungutan suara. Lalu pertimbangan berikutnya adalah kenapa tawarannya Februari atau Maret 2024. Proses administrasi anggaran apabila dilaksanakan pada awal tahun antara Januari sampai Februari biasanya terdapat kendala. Nah, ini kan karena KPU menggunakan anggaran keuangan negara ya. Kalau di organisasi swasta seperti Perludem misalnya tidak terlalu terkendala awal tahun itu, tetapi karena keuangan negara terkait dengan pelaporan keuangan negara itu menjadi pertimbangan KPU. Yang ketiga, kondisi cuaca apabila dilaksanakan pada Januari merupakan puncak musim hujan. Jadi ada pertimbangan cuaca juga. Pertimbangan cuaca itu sebenarnya juga berlaku di negara seperti Amerika sekalipun ya.
Bahkan hari pemungutan suara di Amerika Serikat itu ditentukan di dalam konstitusi mereka, yaitu setiap hari Selasa, minggu pertama pada bulan November. Jadi Selasa minggu pertama November itu selalu menjadi hari pemungutan suara pemilu Amerika Serikat. Pemilu Amerika Serikat juga serentak pileg pilpres, walaupun mereka mengenal selang-seling ya. Jadi tidak semua anggota DPR dan DPD-nya itu dipilih bersamaan, tetapi dibagi-bagi begitu menjadi 2 kali proses pemilihan. Nah, lalu yang menjadi pertimbangan KPU yang terakhir di dalam menawarkan Februari atau Maret 2024 adalah perlu memperhatikan hari-hari libur keagamaan dan nasional. Supaya tadi ya, hari pemungutan suaranya itu tidak jatuh pada hari libur keagamaan dan hari libur nasional atau mepet atau berhimpitan dengan hari libur. Karena nanti kalau mepet dengan hari libur bisa-bisa para pemilih kita jadi memperpanjang liburnya karena Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, akhirnya berlibur keluar kota. Nah, itu untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kemudian untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Undang-Undang Pilkada kan hanya mengatur November 2024 ya. Nah, lalu KPU mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, persiapan pemilihan tahun 2018 itu berlangsung 12 bulan. Dari Juni 2017 sampai Juni 2018. Lalu persiapan pemilu tahun 2019 itu dari Agustus 2017 sampai dengan April 2019, 20 bulan. Lalu persiapan pemilihan 2020 itu pertimbangannya adalah dilakukan selama juga 12 bulan dari September 2019 sampai Desember 2020. Meskipun kalau ini kan kelihatan bulannya di 2020 itu lebih dari 12 bulan ya, karena sempat ada vakum penundaan beberapa bulan akibat pandemi COVID-19, tetapi efektif tahapannya sendiri itu 12 bulan. Kemudian dengan mempertimbangkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024, maka perlu dilakukan tahapan kegiatan pemilu dan pemilihan lebih awal, yaitu lebih dari 20 bulan. Jadi KPU dengan pertimbangan-pertimbangan ini mengusulkan agar tahapan persiapan pemungutan penghitungan suara itu tidak 20 bulan, sebagaimana diatur di dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tadi kita sudah bahas. Nah, apa kemudian yang ditawarkan KPU menjadi opsi-opsi hari pemungutan suara berdasarkan pertimbangan ini? Kita lihat ya tawaran KPU. Nah, ini yang ternyata menjadi tawaran dari Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan simulasi alternatif hari pemungutan suara yang mereka sudah lakukan. Yang pertama, jadwal tahapan pemilu dengan hari pemungutan suara di bulan Februari 2024 yaitu ditawarkan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, anak-anak muda pasti ingat nih 14 Februari 2024 Februari itu biasanya ramai gitu ya soal kasih sayang. Nah, kalau jadi 14 Februari menjadi hari pemungutan suara, hari Rabu. Itu opsi pertama. Lalu opsi yang kedua, jadwal tahapan pemilu dengan hari pemungutan suara di bulan Maret 2024 yaitu diusulkan pada hari Rabu 6 Maret 2024. Itu untuk pemilunya, pileg pilpresnya yang serentak. Yang berikut adalah jadwal tahapan pemilihan serentak tahun 2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yaitu di bulan November 2024, maka KPU mengusulkan hari pemungutan suara walaupun sebenarnya otoritas untuk menetapkan itu ada di KPU ya, tetapi memang wajib dikonsultasikan. Jadi KPU merencanakan, tepatnya mungkin lebih tepat merencanakan ya, pemungutan suara disimulasikan pada tanggal 13 November 2024. Ini juga hari Rabu gitu, jadi semuanya hari Rabu. Nah, sobat semua, ini adalah opsi-opsi dari Komisi Pemilihan Umum untuk pemilu 2024 dan pilkada secara nasional di 2024.
ada dua pilihan untuk pemilu 14 Februari 2024 atau 6 Maret 2024. Jadi kalau dilihat ini maju nih dari pemungutan suara pemilu 2019 yang bulan April. Pemilu 2019 bulan April, pemilu 2014 juga bulan April, pemilu 2009 juga bulan April, pemilu 2004 juga bulan April. Ternyata di 2024 KPU menawarkan kalau tidak Februari itu adalah Maret. Sementara untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kotanya pada 13 November 2024. Nah, kita menunggu bagaimana perkembangan berikutnya karena soal penetapan hari pemungutan suara ini akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari kerangka waktu pelaksanaan tahapan program dan jadwal pemilihan secara keseluruhan. Yang kedua, mempengaruhi pengangkatan personel untuk melaksanakan tahapan. Makin panjang tahapan, otomatis kalau PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa kelurahan direkrut lebih cepat, dia pasti akan punya dampak selain pada personel. Yang ketiga, berdampak pada anggaran. Berarti kan memperpanjang tahapan artinya ada konsekuensi anggaran. Dan yang terakhir juga diperlukan kepastian karena dia berdampak pada konsolidasi partai politik. Kalau pendaftaran partai politik dilakukan lebih awal, berarti partai politik harus sesegera mungkin mempersiapkan kelembagaan mereka untuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi di KPU. Karena verifikasinya akan berlangsung dua fase, yaitu verifikasi administrasi dan yang kedua verifikasi faktual. Dan yang terakhir tentu berdampak pada pemilih karena berkaitan dengan sosialisasi pendidikan pemilih dan pemahaman pemilih terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Agenda yang sangat besar, sangat kompleks, sangat rumit. 2004 saja di Economist menyebut pemilu Indonesia adalah the most complex election in the world. Nah, apalagi ini ada pemilu dan pilkada di tahun yang sama, mungkin bukan hanya the most complex election in the world, pemilu yang paling kompleks di dunia, tapi juga ada tambahannya, pemilu yang paling rumit dan kompleks di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat ada pemilu. Ya itu sekedar bercanda ya sobat semua. Nah sobat, demikian ulasan ringan kita soal opsi-opsi hari pemungutan suara, opsi-opsi hari coblosan pemilu dan pilkada 2024 dari KPU. Ditunggu komentar dari sobat semua, kira-kira dari opsi-opsi yang ada mana yang cocok untuk pemilu dan pilkada kita, dan menurut sobat ataukah ada tawaran lain dan pertimbangan-pertimbangan lain. Ditunggu komentarnya di kolom komen. Kita akan ketemu lagi di dalam ulasan pemilu pada kesempatan berikutnya bersama saya Titi Anggraini. Terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.